Halo sobat-sobat Warin, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Sobat-sobat ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat ada dialog di channel YouTube Hidayah Mualaf Channel ya. Video itu berlangsung sekitar 1 jam lebih ya. Videonya sudah saya tampilkan juga di channel ini ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, di pengunjung acara ya sempat terjadi tanya jawab dari beberapa penanya, dan salah satu penanyanya ada yang namanya Pak Endro. Pak Endro menanyakan sesuatu hal, kemudian saya jawab. Tapi di tengah jalan ketika saya mulai menjawab dan belum tuntas, tiba-tiba Pak Endro memberikan pertanyaan kedua yang berbeda ya, yaitu dia menanyakan tentang ayat Roma pasal 10 ayat 9. Sehingga tidak sempat saya jawab karena kesempatannya hanya satu orang satu pertanyaan. Saya menjawab pertanyaan yang pertama saja, yang kedua belum sempat saya jawab. Nah, saya membuat video kali ini adalah untuk menjawab pertanyaan kedua dari Pak Endro terkait dengan ayat yang dipertanyakan, yaitu Roma 10 ayat 9. Begini pertanyaannya Pak Endro, mari kita simak dulu. Coba Hati, itu Roma 10:9 itu. Roma 10 itu. Roma 10 ayat 9 17 9. Pak. 9 9. Coba ya 9. Loh, ini Ya pertanyaan apa 9. lagi Pak? Ini pertanyaan katanya satu, saya belum jawab, belum selesai itu. Oke, lanjut. Lanjut. Itulah pertanyaan Pak Endro. Sebelum saya menjawabnya, mari kita simak dulu ayatnya. Roma 10 ayat 9. Demikianlah ayatnya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, sobat-sobat Warin, di sini Yesus disebut sebagai Tuhan, bukan Allah ya. Nah, apa makna kata Tuhan di sini? Tuhan adalah sepadan atau sama dengan kata tuan atau pemimpin, bukan Allah. Sebagai pembanding, kita lihat dalam versi bahasa Inggris, Roma 10 ayat 9. Because if you say with your mouth that Jesus is Lord and have faith in your heart that God has made him, dan seterusnya ya. Di sini dikatakan Jesus is Lord. Perhatikan baik-baik. Jesus is Lord dan God atau Allah membangkitkan dia. Jadi bukan dikatakan Yesus adalah God, tapi Yesus adalah Lord, Tuan atau Tuhan, bukan Allah. Sobat-sobat Warin, sebagai bukti bahwa kata Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru ini bermakna sama dengan Tuan, kita juga bisa lihat di contoh ayat berikut ini, yaitu ayat Yohanes 13 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Yohanes 13 ayat 13 ini adalah perkataan Yesus sendiri. Perhatikan baik-baik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang versi biasa, teks ini ditulis Yesus sebagai Tuhan, guru dan Tuhan. Tapi kita perhatikan baik-baik. Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia versi yang lainnya. Sekarang perhatikan baik-baik Yohanes 13 ayat 13, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia versi Flores atau Indi. Di sini tertulis kata-kata Yesus, kamu memanggil aku guru dan Tuan. Ayat 14. Tetapi kalau aku Tuan dan gurumu. Nah ya, tadi di Alkitab yang versi biasa ditulis Tuhan. Sekarang di versi yang ini Tuan. Artinya jelas sobat-sobat Warin, Tuan dan Tuhan maknanya sama saja, yaitu pemimpin atau junjungan atau gusti, yang dalam bahasa Inggris ditulis sebagai Lord, dalam bahasa Yunani Kurios. Nah, jadi sobat-sobat Warin, siapapun kita yang mau membaca dan meneliti Alkitab dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, kita bisa memahami bahwa ketika membaca Roma 10 ayat 9 seperti yang ditanyakan oleh Pak Endro itu,
Ayatnya berbunyi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu artinya sama dengan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus disebut Tuhan atau Yesus disebut Tuhan, itu maknanya memang sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Jadi Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah Allah. Di dalam Roma 10 ayat 9 ini, Allah atau God atau Theos adalah yang membangkitkan Yesus. Sedangkan Yesus adalah Tuhan dalam arti pemimpin. Kalau kita baca di ayat yang lain, misalkan di Kisah 2 ayat 36, kita juga diberitahu. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah atau God telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Allah telah membuat Yesus menjadi pemimpin atau menjadi Tuhan dan Kristus. Atau menjadi Gusti. Nah, jadi jelas ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Gusti. Yesus adalah Kurios, Lord. Bukan Yesus adalah God. Bukan. Baik, untuk lebih jelasnya saya berikan ilustrasi lagi. Sahabat-sahabat Warin, sebenarnya melalui video-video yang terdahulu sudah sering saya sampaikan bahwa ketika di kitab Perjanjian Baru Yesus disebut sebagai Tuhan, itu bukan berarti Yesus adalah Allah. Karena Tuhan dengan Allah itu beda. Nah, pada kesempatan ini mari kita bahas lagi tentang kata Tuhan ya. Jadi satu hal penting banget ya, sekali lagi penting banget ini sobat-sobat Waring, bahwa ketika kita membaca kata Tuhan khususnya di Perjanjian Baru yang ada di dalam Alkitab, kita harus sadar bahwa kata Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini berbeda dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini saya berikan bagannya ya. Jadi Tuhan yang ada di Alkitab terbitan LAI itu artinya adalah tuan atau pemimpin atau orang yang ditaati atau orang yang diikuti. Dan kata Tuhan yang ada di Alkitab LAI ini itu berasal dari bahasa Inggris Lord. Bahasa Yunaninya Kurios. Bahasa Ibraninya Adon atau Adonai. Adonai itu tuanku. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mulai disusun tahun 1980-an ya, kata Tuhan ini diartikan sebagai Sang Maha Kuasa. Nah, jadi beda Tuhan di Alkitab LAI dengan Tuhan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berbeda makna. Kalau di LAI maknanya adalah tuan atau pemimpin atau orang yang ditaati atau sesuatu yang diikuti sebagai padanan dari bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adon. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang disusun tahun 1980-an, Tuhan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris God. Bukan dari Lord, tapi dari God. Dari teks Yunaninya Theos. Ibraninya Elohim. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan menurut Alkitab. Jadi berbeda. Sama-sama Tuhan tulisannya, bacaannya juga Tuhan. Tetapi maknanya yang ada di Alkitab dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda maknanya. Ini hal yang penting sekali teman-teman untuk dipahami dengan benar. Nah, sebagai sebuah ilustrasi atau sekedar analogi ya, saya akan berikan contoh kata yang lain. Ya, jadi teman-teman pahami dulu. Di Alkitab, kata Tuhan itu artinya tuan, pemimpin, atau orang yang ditaati atau yang diikuti. Dari bahasa Inggris Lord.
dari bahasa Yunani kurios, dari bahasa Ibrani adon. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mulai disusun tahun 1980-an, Tuhan itu salinan dari atau terjemahan dari bahasa Inggris God. Bukan salinan, terjemahan ya. Tuhan itu yang ada di Kamus Besar Bahasanya itu terjemahan dari bahasa Inggris God, yang artinya Sang Maha Kuasa atau Sang Maha Pencipta. Dari bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim. Jadi beda. Ya, beda nih Alkitab dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan berikan sebuah analogi atau ilustrasi menggunakan kata-kata yang lain biar mudah dipahami. Ini hanya sebagai ilustrasi atau analogi ya, sahabat-sahabatku. Di Nusantara ini, di Indonesia nih, ada kata cicing. Nah, kata cicing yang ada di Nusantara ini, di Sunda, saudara-saudari kita di Sunda, menyebut kata cicing dengan arti atau dengan maksud adalah diam. Cicing. Jadi misalkan ada orang rame-rame ribut ya, cicing. Maksudnya diamlah, diam. Tetapi di Bali, kata cicing ini artinya anjing. Jadi berbeda, sama-sama cicing, tapi cicing di Sunda dan cicing di Bali sangat berbeda maknanya. Nah, ini ilustrasi pertama. Nah, ilustrasi yang kedua. Di Nusantara ini juga ada kata kenyang. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kenyang artinya adalah puas makan. Jadi kalau kita sudah makan, puas, kita akan bilang perut saya kenyang. Tetapi di Bali, saudara-saudari kita di Bali, kenyang itu artinya adalah penis yang sedang ereksi atau tegang. Ya, itu disebutnya kenyang. Nah, sama-sama dikatakan kenyang, ditulis juga kenyang, tapi maknanya sangat berbeda. Ini ilustrasi atau analogi yang kedua. Ilustrasi yang ketiga. Kata manuk. Kata manuk ini di Medan artinya ayam. Tapi bagi orang-orang di Jawa, manuk artinya burung. Nah, dalam hal ini sama-sama jenisnya unggas. Binatang bersayap, berkaki dua. Tapi sangat berbeda. Ayam bukan burung, burung bukan ayam. Nah, di Medan ayam disebut manuk. Nah, di Jawa manuk itu artinya bukan ayam, tapi burung. Contoh berikutnya, kata gedang yang ada di Nusantara ini. Nah, kata gedang di Jawa itu artinya pisang. Gedang goreng, gedang kukus, kolak gedang. Nah, sedangkan di Bali, gedang artinya adalah pepaya. Nah, ini sama-sama buah. Pisang itu juga buah, pepaya juga buah. Tetapi beda barangnya, beda wujudnya. Nah, contoh berikutnya kata beli. Ya, beli. Ini saya ada cerita sedikit, sobat-sobat Warin. Jadi dulu tahun 1996, waktu saya pertama ke Bali, saya kuliah di sana, dan saya kos di Jalan Ida Bagus Oke, belakangnya Universitas Udayana Pusat di Denpasar. Saya kos di sana. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kamar. Nah, satu hari saya di kamar saya pojok. Kemudian saya mendengar depan kamar saya namanya Yanti ya, orang dari timur sana, daerah Flores. Kemudian dia teriak begini, "Kakak pergi sama beli putu." Ya gitu. Nah, saya mendengar, "Kakak pergi sama beli putu."
Nah, saya mendengar itu pemikiran saya begini, oh kakaknya dia pergi sambil membeli makanan yang namanya jajanan putu. Jadi kalau di Jawa, di Bali juga ada sebenarnya. Ada jajanan itu dibuat dari beras ya. Beras kemudian juga ada gula merahnya, dikukus itu namanya putu. Nah, jadi ketika Yanti ini berteriak, kakak pergi sama beli putu. Saya kira kakaknya dia pergi sambil membeli jajanan putu. Ternyata satu hari kemudian saya ngerti. Jadi ini kamar saya di sini, depan saya kamarnya Yanti, terus sebelahnya kamarnya Keke, sebelahnya lagi kamarnya Hari, anak Jakarta, sebelahnya lagi kamarnya orang Bali, namanya Putu. Tapi sudah senior, maka disebut beli putu. Ternyata beli putu itu sebutan bagi orang Bali untuk menyebut Mas Putu atau Kakak Putu atau Abang Putu. Jadi putu itu namanya orang dan beli itu sebutan kakak laki-laki atau abang atau mas. Jadi, beli putu maksudnya bukan membeli jajanan putu, tapi ternyata beli di Bali adalah sebutan bagi abang atau mas atau kakak. Nah ini maknanya sangat berbeda. Sama-sama beli, beli. Apa kabar beli? Maksudnya apa kabar bang? Apa kabar mas? Nah kalau disebut beli putu, mas putu, abang putu, atau yang dimaksud adalah beli jajanan yang namanya putu. Berbeda makna. Contoh analogi kata berikutnya, kencang. Kencang. Nah, kalau di Jawa Timur ya, sepengetahuan saya, kata kencang ini bisa berarti dua makna. Misalkan kita jalan terus sampai naik motor atau naik sepeda atau jalan kaki terus sampai di perempatan, ada yang lurus, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Kemudian kita tanya orang, jalan kalau mau ke rumahnya itu kemana? Nah, terus orang itu jawab, kenceng wae atau kenceng saja. Nah itu maksudnya lurus saja. Nah jadi artinya bisa berarti lurus. Kenceng di Jawa Timur itu bisa berarti lurus. Tapi orang juga bisa berkata gini, tiba-tiba dia jalan disalip sama motor ngebut, bus, waduh, kenceng banget itu motornya. Kenceng dalam hal ini artinya adalah ngebut. Jadi satu kata sama-sama di Jawa Timur maknanya bisa dua arti. Tergantung pemakaiannya. Yang satu maksudnya kenceng adalah lurus, tapi dalam kasus yang berbeda kenceng artinya ngebut. Wih, kenceng banget. Kalau kenceng banget itu sudah pasti dia ngebut banget, bukan lurus banget, bukan. Bisa juga tapi kalau mau membicarakan sesuatu yang lurus, wih kenceng ini, lurus ini. Bisa juga. Tetapi di Bali kata kenceng itu sepengetahuan saya ya, maknanya adalah lurus. Nah, ini contoh juga. Ilustrasi atau contoh lain ya. Terakhir ini. Kata memek. Memek. Ini saya cerita lagi sedikit. Jadi dulu saya pernah tinggal di Bali di Jalan Kapten Japa, yaitu sekitar tahun 97-98. Nah, 98 ya. 98, 99, 2000-an. Saya tinggal di Jalan Kapten Japa, daerah Renon, Denpasar. Kami bersama teman-teman satu organisasi gereja, kami mengontrak satu rumah di situ. Kami ngontrak rumah di Jalan Kapten Japa itu, dan di depan kontrakan kami itu persis nempel di depan kontrakan kami ada warung. Warungnya tuan rumah. Tuan rumahnya ibu-ibu sudah agak tua gitu, sudah agak nenek-nenek gitu. Buka warung jualan nasi. Nah, setiap hari anaknya ibu itu dan juga kami teman-teman kami juga sering berkata, "Memek, makan, Mek. Memek, masak apa hari ini, Mek? Memek, nasinya 2 piring ya." Kita memanggil ibu tua itu di Bali disebut sebagai memek. Ibu tua ya, agak-agak nenek begitu. Kita manggilnya memek. Jadi arti memek di Bali, arti yang pertama adalah seorang ibu yang sudah agak tua.
atau sapaan bagi seorang ibu yang agak tua. Kita menyapanya sebagai memek. Tetapi tahun 2013 sampai 2015-an ya, ketika saya kerja di restoran dengan teman-teman chef di sana, ada satu teman sahabat saya namanya Anak Agung Gili, ya. Gung Gili panggilannya. Nah, Gung Gili ini sering cerita kepada kami, kepada saya juga teman-teman. Dia bilangnya gini, Nal, memeknya istriku gini Nal, memeknya istriku jos. Nah, apa yang dimaksud? Nah, ternyata yang dimaksud memek itu artinya adalah vagina. Nah, artinya berbeda sekali. Memek di Bali bisa berarti ibu tua atau sapaan kepada seorang wanita yang tua, kita sapa sebagai memek. Tapi ternyata memek di Bali juga memiliki arti sebagai vagina. Nah, ini sebagai sebuah ilustrasi teman-temanku. Nah, dengan ilustrasi analogi-analogi kata-kata tadi itu, saya kira atau saya harap sobat-sobat Warin bisa lebih memahami. Jadi ketika ada satu kata disebutkan, bunyinya sama, dituliskan juga sama, tapi bisa memiliki makna yang berbeda. Tadi ada cicing, ada kenyang, ada gedang, ada mano, ada beli, ada kencang, ada memek, dan masih ada contoh beberapa kata-kata yang lainnya. Nah, begitupun ketika kita membicarakan kata Tuhan yang ada di Nusantara ini. Nah, Tuhan yang dimaksud apakah Tuhan yang menurut Alkitab yang berarti Tuhan, atau Tuhan sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia yang berarti Sang Maha Kuasa? Ini beda. Ya. Nah, kalau orang sudah memahami ini, memahami realita fakta ini, maka membaca Alkitab tidak lagi membingungkan. Maka menjawab pertanyaan dari Pak Endro tadi yang bertanya, ayat di Roma 10 ayat 9, tidak ada lagi masalah. Bahwa di situ barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pemimpin, maka akan diselamatkan. Percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah, oleh Theos, oleh God. Nah, jadi saya harap dengan apa yang saya sampaikan ini, sobat-sobat Warin bisa memahami. Dan juga buat teman-teman yang siapapun juga yang menonton video ini, jangan lagi gagal paham. Kita harus cerdas. Ketika memahami kata Tuhan yang ada di Alkitab, jangan sembarang disamakan dengan kata Tuhan yang ada di kamus besar bahasa Indonesia. Baik, sekian sobat-sobat Warin, sampai jumpa di video-video yang lainnya.